Salsabila, gimana? Salsabila sudah. Agak lumayan sekarang signalnya. Sudah bagus? Nggak kedengeran sih suaranya. Sekarang kedengeran? Pelan suaranya. Kalau yang lain suara saya pelan atau keras ya? Keras. Berarti kesalahan ada di sana karena kita akan membandingkan dengan yang lain. Kalau suara saya tidak jelas ke banyak orang berarti dari sayanya yang bermasalah. Kalau Amelia, mana Amelia? Amelia masuk hari ini? Amelia siapa ya, Sir? Sorry. Oh Tapi iya. ada 2. Sorry. Amelia Niken, bukan kamu Sagita. Yang Niken. Oh berarti saya kalau Amelia ini harus perhatikan. Amelia Niken mana? Oke guys, biar nggak berlama-lama, saya akan share screen. Nanti kita minta Salsabila untuk membaca. Salsabila, saya akan share screen. Kamu saya suruh akan membaca. Yang lain yang belum menyelesaikan tugasnya itu ada pertanyaan di bawah teks tersebut tentang suicide. Tolong dikerjakan, nanti kita akan bahas bersama ya. Siapa tahu nanti UTS-nya masuk teks ini. Salsabila, silakan lihat di layar, saya akan share screen dan kamu akan saya suruh baca. Salsabila sudah lihat layar monitor saya? Si emak anaknya lagi buka kamera malah lewat. Salsabila lihat layar saya sekarang? Salsabila? Iya, Sir. Oke. Kamu juga kan punya teksnya. Kalau memang kamu tidak lihat layar saya, kamu baca teksnya paragraf pertama. Ayo, dimulai dari sekarang. Many people have wished to be dead at some low point in their life, and the idea of such as at least filtered across their minds. In our culture, people might become aware of the possibility of such as way out of an unhappy life before they enter school. Udah, Mister. Sampai mana kamu ini bacanya? Sampai Leicester itu 1983. Hari ini kayaknya ada problem.
Salsabila baca teks yang di kamu aja, mungkin dari handphone atau apa. Kalau di layar saya bisa terlihat nggak yang di layar saya teksnya? Kelihatan, Mister. Oke, ya biar lebih bagus bahasa Inggrisnya, coba dari awal baca. Suket many people have wished to visit at some low point in their life, and the idea of such has at last filtered across their mind. In our culture, people may become aware of the possibility of such as way out of an unhappy life before they enter school. In Di Interpol itu yang mana ya? Kok nggak ada di Interpol di sini? Yang kamu baca yang mana sih? Sorry, Miss, nggak kedengaran suaranya. Sorry, Mister, nggak kedengaran suaranya, Sir. Oke. Sayanya kali yang bermasalah ya? Signalnya ya? Oke, coba kamu artikan yang kamu baca tadi. Ayo. Salsabila sudah kamu terjemahkan nggak selama seminggu ini teks ini? Atau kamu tidak baca sama sekali? Jujur. Udah. Oke, kamu juga sudah mengerjakan tugas yang di virtual class kan? Udah. Iya, berarti kalau sudah mengerjakan berarti tahu artinya. Coba artikan ke paragraf ini. Tidak perlu harus bagus, yang penting meaningnya dapat. Ayo. Tapi lupa, Mister, artinya apa. Oke, nah jujur itu lebih baik ketimbang saya terlalu lama menunggu ya. Oke, kita lanjut ke paragraf kedua ke Rana Adinda. Rana Adinda, kalau misalkan kameranya nggak bisa dibuka, kamu baca dari laptop kamu atau dari handphone kamu. Kami mengikuti. Ayo. Yang dari the motive ya? Yes, good. The motive for suicide vary and can be divided into four categories. Except suicide motivated by the desire to flee from an intolerable situation seem to be most common in West Country. Except these are likely to have experienced and substantial loss and to feel depressed, ashamed, guilty, and anxious, or worthless, and to see the future as hopeless. Aggressive suicide are motivated by revenge to create remorse in another or to implicate another in the death. Ablative suicide involves self-sacrifice or transfiguration. People sacrifice their life for a higher cause,
such as a religious ideal, honor, or country, or they or strive to enter a higher life. Lucid usage include does that occur in the context of a game or test, as Russian roulette, where risks of life is essential. Demonstration, daring, or discussion focus on exercise. Oke. Yang lain yang tidak membaca, coba diperhatikan sebelum kita ke paragraf terakhir ini. Saya meminta kalian yang lain, yang mahasiswa lain, yang tidak saya suruh baca, coba kamu cari kata-kata yang sulit. Nah, begitulah cara kita untuk memahami sebuah teks, apalagi teks yang berhubungan dengan akademisi. Coba kamu cari apa kata-kata yang sulit menurut kamu. Ya, jadi kata yang sudah tahu tidak perlu dicatat. Nah, kata-kata sulit tolong dicatat dan diberikan artinya. Nanti ketika membaca catatan kamu itu atau kosakata yang tadi itu membantu kamu untuk memahami teks, gitu caranya. Ya. Kalau sekarang sih gampang untuk kamu copy paste ke Google Translate, cuman meaningnya atau artinya mungkin banyak yang berantakan. Apalagi ini teks tentang jargon psikologi. Ya. Jadi saya minta kalian untuk yang lain untuk memahami teks ini. Nanti kita bahas bersama ya. Oke, untuk kalimat terakhir, paragraf terakhir saya minta untuk karena di sini ada tanda masih ada Muhammad Reki di sini. Kenapa, Pak? Iya. Suara kamu playback. Ricky, coba dibaca paragraf terakhir. Maaf, Pak, saya sudah. Sudah, tapi ada tanda X di sini, ada saya berikan tanda-tanda biar ada penambahan nilai. Karena mungkin satu, saya lah yang tahu, ada yang pronunciation-nya mungkin kurang atau apa. Jadi meskipun sudah saya panggil, saya minta kamu untuk membaca paragraf ketiga. Silakan. Oke, siap. What the groups are particularly likely are considered as escape the regular lectures to offer 17 are Hegel Street, most 1000 baca tahun ini 1985, gimana caranya? 19 ya, baca tahun seperti itu. 1985. Ya. Yes. Mo M Citos 1985. Schizophrenic and depression people, alcoholic and drug abuse are likely relatively prevalent victims. The incidence of the site is the average among single people too, especially among the discouraged, the specialist and windowed more males than females kill themselves. Although the female might be more abortive them during the last 25 years, the number of completed among 15 to 24 years old and risen to threefold. Sudah, Pak. Oke. Kamu ada di mana? Ini suara kamu playback, mungkin di luar ruangan atau di mana? Iya, Pak, lagi kerja kelompok.
untuk psikologi pendidikan. Oke, ya. Eh, Seperti biasa, guys, disinilah cara saya untuk melihat bahwasanya ini adalah teks mengenai jurusan kamu. Saya harapkan kalian memahami teks ini meskipun pakai bahasa Inggris. Karena nanti ketika kalian bertemu dengan dosen-dosen tertentu, apalagi di semester 5 sampai 8, itu akan ketemu dengan teks-teks yang bukan hanya berbahasa Indonesia. Jadi saya minta dari sekarang untuk mencoba memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris. Karena namanya akademisi atau seorang mahasiswa, kalian pasti tentunya akan disuruh nanti membaca jurnal dan membuat penelitian atau paper yang nanti kalian akan diminta untuk merujuk buku-buku yang berbahasa Inggris tentunya. Oke. Ya, sekarang saya akan membantu kamu, bukan saya bilang saya bahasa Inggrisnya bagus. Saya akan membaca dari awal sampai akhir dengan pronunciation atau pelafalan yang mungkin menurut saya lebih baik. Mudah-mudahan dari sini kalian akan melihat, oh kata ini bacanya seperti ini, gitu ya. Oke, suicide. Suicide itu artinya bunuh diri ya. Kalau bunuh massal itu namanya ada genocide. Kalau suicide ini artinya bunuh diri, tapi individual. Many people have wished to be dead at some low point in their lives. And the idea of suicide has at least flitted across their minds. In our culture, people may become aware of the possibility of suicide as way out of an unhappy life before they enter school. In 1980, approximately 27,000 in the United States killed themselves, and 250,000 to 10 million more tried and failed, as Centers for Disease Control or CDC in their research in 1985 conducted by Schumer in 1983. Since many suicides are disguised as drug overdoses, automobile crashes, and other accidents, the true number are hard to estimate. This is based on lesser research in 1983. Paragraf kedua. The motive for suicide vary and can be divided into 4 categories. The first is escapist suicides. Escapist suicide is motivated by the desire to flee from an intolerable situation, seem to be most common in West countries. Escapists are likely to have experienced a substantial loss and to feel depressed, ashamed, guilty, anxious, or worthless, and to see the future as hopeless. Aggressive suicide are motivated by revenge, to create remorse in another or to implicate another in the death. Ablative suicides involve self-sacrifice or transfiguration. People sacrifice their lives for a higher cause, such as a religious ideal, honor, or country, or they strive to enter a higher life. Lucid suicides. Lucid suicides include those that occur in the context of a game or task, as Russian roulette, where risk of life is essential to demonstrate daring. Our discussion focuses on escapist suicide. Paragraf terakhir. What groups are particularly like to consider suicide as an escape? The elderly, those over 70 years old, are at highest risk. It is based on McIntosh in his research in 1985. Schizophrenic and depressed people, alcoholics, and drug abusers are likely relatively probable victims.
The incidence of suicides is elevated among single people too, especially among the divorced, separated, and widowed. More males than females kill themselves, although females make more abortive attempts. During the last 25 years, the number of completed suicides among 15 until 24-year-old has risen to threefold. This text is on Linda's book titled Introduction to Psychology. Jadi seperti itu guys, kalian nanti ini masih 3 paragraf. Nanti kalau kalian membaca jurnal atau paper itu akan berlembar-lembar. Nah, cara paling simple adalah mencari kosakata yang sulit pertama kali dan setelah itu nanti kamu bisa mencari mengetahui makna secara keseluruhan. Ada pertanyaan sampai sejauh ini sebelum kita lanjut? Oke, jadi nanti saya minta nama yang saya panggil ini untuk mengartikan kata per kata, kalimat per kalimat. Mudah-mudahan kalian sudah mencari maknanya, biar kita lebih paham teks ini. Jadi kita bukan hanya dihadapkan dengan teks, tapi harus memahaminya. Apalagi ini selalu berhubungan dengan jurusan kamu, psikologi. Saya minta nama yang saya panggil, saya minta untuk mengartikan kalimat pertama. Saya panggil randomly secara acak ya. Saya minta Vienna dulu. Vienna. Jadi baca dan artikan. Ini adalah kalimat pertama untuk kamu Vienna. Silakan Vienna. Mulai dari mana, Sir? Ini yang warna ungu. Sekarang sudah saya warnain. Yang warna ungu. Many people have wished to be dead at some low point in their life, and the idea of suicide has at least flitted across their mind. Ya, kita langsung saya perbaiki ya. Ini Vienna. Ini mati, ini bukan did. Did nanti melakukan bentuk kedua. Ini namanya dead. Coba dead. Langsung pronounce biar kamu nggak lupa. Ini bacanya dead. Ayo. Bluetooth ya? Vienna ada di mana ini? Belum nyala. Nyalain dulu pencet lama. Vienna juga lagi ini ya, diskusi sama teman-temannya untuk tugas Saya psikologi. lagi di luar. Udah nyalain belum? Biasanya ada tulisan udah kedengeran on gitu. Kedengeran on gitu? Enggak. Ada. Oke, saya lewatkan Vienna dulu. Saya ke Jade Ursula. Can you please, Jade Ursula? Okay. Ya, please. Yang paragraf pertama. Iya, yang warna ungu. Okay. Many people have wished to be dead at some low point in their lives, and the idea of suicide has at least kedengaran nggak sih? Kedengaran. Ya.
Ini kok nggak mau sih? Jade juga lagi ada di luar ini. Enggak, Di mana kamu? Di rumah? di kamar. Di kamar. Oke. Coba artikan menurut kamu saja dulu tanpa bagus. Coba kamu lihat kata-kata yang kamu paham dan ini secara umum artinya apa ya? Coba. Iya. Jadi banyak orang yang berharap di titik terendah dalam hidupnya mereka. Nggak jarang kalau misal orang itu kepengen bunuh diri gitu. Oke. Tiba-tiba. Ya. Oke. Yang penting sudah paham maknanya ya. Jadi banyak orang ingin memang ingin bunuh diri atau ingin mati di saat mereka mengalami titik terendah dalam hidup mereka, ya. Jadi ide atau niat untuk bunuh diri itu memang pernah terlintas tidak-tidaknya dalam hal skala kecil dalam hidup seseorang, gitu ya. Tetapi ketika memang mengalami hal yang paling buntu mungkin atau paling menyedihkan dalam hidup mereka, itu maksudnya di sini some low point. Oke. Thank you, Jade, and I go to Karin. Rita, are you here, Karin? Yes. Ya, Karin, saya tandai yang paragraf kedua ini warna merah ini untuk kamu. Coba dibaca dan langsung diartikan ya. Yeah. In our culture, people may become aware of the possibility of suicide as way out of an unhappy life before they enter school. Dalam budaya kita, orang mungkin menyadari kemungkinan bunuh diri itu sebagai jalan keluar dari kehidupan yang tidak bahagia sebelum mereka masuk sekolah. Okay, good. Thank you, Karin. Yes. Yeah, in our culture, people may become aware of the possibility of suicide as a way out of a happy life before they enter school. Maksudnya dalam kehidupan ini, dalam kebudayaan kita atau dalam budaya manusia itu, budaya itu maksudnya cara hidup ya. Banyak orang memang sudah menyadari kemungkinan adanya keinginan untuk bunuh diri. Dan keinginan bunuh diri tersebut diakibatkan untuk mencari jalan keluar dari masalah kehidupannya. Dan ini dialami oleh orang-orang yang memang anak remaja ya atau belasan tahun yang mungkin sebelum mereka mau masuki sekolah maksudnya ya. Jadi dari anak kecil pun sebenarnya sudah ada keinginan untuk bunuh diri. Sebelum mereka memasuki sekolah atau sebelum usia sekolah, itu maksudnya. Jadi bukan hanya sebenarnya orang tua atau yang sudah sekolah yang ingin bunuh diri, cuman sebenarnya motifnya itu atau keinginan bunuh diri itu terlintas sepintas mungkin di benak anak-anak ya sebelum mereka memasuki usia sekolah. Oke, saya ke Anissa Nurbaiti, kamu kalimat selanjutnya ini saya tandai warna biru ya. Silakan, Anissa. In 1980, approximately 27,000 in the United States killed themselves, and 250,000 to 10 million more tried and failed. Based on Center for Disease Control,
1980, Schumer 1983. Di tahun 1980, hampir orang-orang membunuh diri mereka sendiri hampir 27.000 dan 27.000 orang dan 250.000 sampai 10 juta orang mencobanya tetapi gagal. Oke, maksudnya di sini yang sudah benar-benar mati itu 27.000. Tapi selain yang 27.000 ini, sekitar 250 sampai 10 juta orang sudah berusaha bunuh diri tapi gagal. Contohnya berita-berita yang sering terjadi, ada orang yang minum baygon tapi terselamatkan, mungkin cepat diketahui oleh saudara atau tetangga dan akhirnya tidak mati kan. Nah, itu contoh salah satunya. Thank you, Anissa. I go to Arif. Arif, are you listening to me? Arif, ada bersama kita hari ini? Sorry, Sir. Tapi tadi Arif izin ke belakang. Oh, oke. Saya lewatkan dulu Arif. Saya ke... Amelia ini berarti saya coret namanya ya, karena sudah 2 kali tidak ada di Zoom. Saya ke Miss Niken. Niken ini saya warnai warna ini saja. Ayo Niken. Yes, sir. Ya, oke. Sekarang giliran kamu baca dan artikan langsung. Yes, sir. Since many suicides are discussed as drug overdose, automobile crashes, and other accidents, the true number are hard to estimate. Kamu cari kata apa yang susah kira-kira di situ? Itu sir, yang apa tuh namanya? Yang kata susah ya sir? Iya, kenapa kamu masih berpikir lama? Coba kamu artikan sesuai dengan apa yang kamu pahami melalui teks itu. Ya. Baik sir. Artinya sebentar, wait sir. Okay.
Inilah makanya Artinya karena banyak kasus bunuh diri yang disamarkan sebagai overdosis obat, tabrakan mobil, dan kecelakaan lainnya, jumlah sebenarnya sulit diperkirakan. Oke, yang kamu tangkap jumlah apanya yang sulit diperkirakan itu? Yang saya tangkap yang sulit diperkirakan itu jumlah korbannya. Oke, berarti kamu sudah paham maknanya. Nah, begini cara memahami teks. Jadi, kadang-kadang kita harus bertanya ke diri sendiri atau lihat kalimat yang sebelumnya. Oh, ini maksudnya jumlah yang mana ya? Ya, karena kita memang membahas mengenai mati bunuh diri berarti jumlah yang mati karena bunuh diri gitu ya. Jadi sebenarnya jumlah yang mati bunuh diri itu jumlahnya itu tidak bisa dipastikan karena memang banyak orang-orang yang bunuh diri tapi tersamarkan atau mungkin tidak diketahui bahwasanya dia itu bunuh diri tapi dilaporkan karena mati kecelakaan atau karena overdosis dan segala macam. Padahal sebenarnya tujuan utama dia minum atau overdose minum pil itu adalah memang untuk bunuh diri gitu ya. Oke. Nah, itulah makna dari kalimat ini. Thank you for helping me. Ini tadi Anissa ya? Amelia, sir. Oh iya, Amelia. Oke. Thank you, Amelia. Saya ke Indri sekarang. Indri, kamu paragraf yang kedua, kalimat pertama. Silakan, In. Inilah makanya saya suruh kalian untuk seminggu sebelum kita bahas itu teksnya saya kasih. Maksudnya di sini adalah ketika kamu care dengan mata kuliah kamu sebenarnya harus tanpa saya suruh untuk kamu mengartikan pun kamu sudah seorang mahasiswa yang baik itu ya memang yang mencari maknanya. Jadi meskipun dosennya tidak menyuruh, kamu punya inisiatif sendiri gitu. Nah, giliran saya suruh sekarang, baru kamu ketar-ketir atau baru kamu kerja keras yang artinya hasilnya tidak baik. Guys, saya undur sebentar untuk 10 menit karena di sini ada azan maghrib ya. Boleh ya? Kalian juga yang mau sholat silakan. Oke, Sir.